Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter untuk pria yang kita namakan dengan program Faith Minutes for Males. Ini adalah program baru di tahun 2025, di mana saya dan tim ingin menyentuh pembahasan untuk laki-laki dan perempuan, sehingga kita bagi ke dalam dua segmen. Tentu ibadah wanita menjadi bagian dalam pembekalan untuk wanita. Itu hadir setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, artinya jam 10 pagi, diadakan secara on-site, ibu-ibu bisa datang ibadah ke gereja, tetapi di dalamnya ada pembekalan untuk wanita. Sehingga buat semua perempuan yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga sama-sama bisa mendapatkan perlengkapan. Kemudian untuk hari Kamis, seperti hari ini, jam 5 sore, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini hanya program online saja, tidak ada on-site. Maka itu program yang biasanya setiap hari Kamis kita namakan Faith Minutes Live yang berlaku untuk semua jenis kelamin. Mulai tahun 2025 ini kita segmentasikan ke dalam dua bagian jenis kelamin yang berbeda. Sehingga dalam pertemuan satu minggu, hari Selasa perempuan mendapatkan bekal, lalu hari Kamis pria mendapatkan bekal, maka semua laki-laki dan perempuan akan mendapatkan bekal yang baik dalam perjalanan satu minggu itu. Sehingga ketika laki-laki diberkati, laki-laki akan dipulihkan. Perempuan diberkati, perempuan pun akan dipulihkan. Sehingga yang terjadi adalah nanti kalau hubungan suami istri, keluarga dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Kalau anak-anaknya baik, pasti akan mencari pasangan yang baik. Sehingga kalau dapat pasangan yang baik, akan mendapatkan atau menghasilkan cucu-cucu yang baik. Sehingga iman 3 generasi, mulai dari kakek, nenek, sampai kepada anak, sampai kepada mantu, sampai kepada cucu-cucu, semuanya adalah orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, senang kembali berjumpa dengan kita semua, dan dalam program kali ini kita masih dalam pembahasan 10 alasan pria tidak diberkati Tuhan. Dan sekarang kita sudah sampai kepada seri keempat dengan judul Tidak Taat Firman. Pria akan tidak diberkati Tuhan bila dia tidak taat kepada firman. Maka itu pembahasan seri pertama kemarin yang sudah kita mulai pada tanggal 30 April, penutupan bulan April, kita sudah mulai dengan pembahasan seri pertama yaitu dosa. Dosa yang menjadi alasan pertama Tuhan tidak memberkati laki-laki. Alasan yang kedua adalah ini pada tanggal 8 Mei dengan pembahasan adalah tidak beriman. Di mana apabila laki-laki tidak beriman, Tuhan tidak akan memberkati dia. Kemudian yang ketiga pada tanggal 15 Mei adalah tidak harap Tuhan. Maka itu laki-laki yang tidak harap Tuhan, Tuhan akan sulit memberkatinya. Dan hari ini seri keempat yaitu tanggal 22 Mei 2025 pembahasannya adalah tidak taat firman. Puji Tuhan. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, dalam pembahasan kita kali ini saya melihat ada 3 alasan juga yang sama di mana laki-laki tidak akan diberkati Tuhan bila tidak taat firman. Maka sebelum kita masuk, saya mau ajak dulu kita akan buka ayat firman Tuhan. Bapak-bapak dan saudara-saudara bisa lihat di layar, dan tentu perempuan yang mengikuti tayangan ini juga nggak apa-apa, biar ini menjadi tayangan yang bagus sehingga engkau, para wanita, apalagi yang belum berkeluarga, bisa mempersiapkan diri supaya nanti pilihlah calon-calon untuk menjadi suamimu itu adalah yang punya prinsip-prinsip seperti yang saya bagikan ini. Apalagi buat ibu-ibu yang punya anak laki-laki, bisa pandu supaya anak-anak lakimu itu bisa menjadi orang yang hebat, menjadi pria yang maksimal. Oke, kita baca dulu ayat Alkitabnya, Ulangan 28 ayat 1. Di sana dikatakan dengan judul perikop berkat. Ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya ulangi sekali lagi, dikatakan Ulangan 28 ayat 1, jika engkau, memang ini perkataan untuk bangsa Israel, dikatakan jika engkau bangsa Israel baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di bumi. Memang ayat firman Tuhan ini berlaku untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, tetapi berlaku juga buat kita dalam makna yang lainnya. Intinya adalah Tuhan memberkati setiap umatnya yang taat kepada firman-Nya. Nah, itu yang saya ambil dalam pembahasan kali ini. Maka itu alasan yang pertama, bagaimana caranya apabila laki-laki pria tidak taat firman, maka dia tidak akan diberkati. Yang pertama adalah malas membaca firman. Saya ulangi sekali lagi, poin yang pertama adalah malas membaca firman. Jadi, kemalasan itu adalah ketidaktaatan dimulai dari kemalasan. Kalau bahasa lainnya adalah kemalasan ada titik awal untuk berangkat menuju kepada ketidaktaatan. Kita tidak mau taat karena kita malas.
Saya tidak mau taat peraturan lalu lintas karena malas. Kenapa? Karena bangunnya terlambat. Kemudian karena karena bangunnya terlambat, masih ngantuk-ngantukan, akhirnya perjalanan jadi macet, akhirnya saya melanggar peraturan lalu lintas. Atau kita melanggar aturan-aturan lainnya misalnya di kantor karena kita malas. Kita nggak jujur karena kita malas. Jadi dengan kata lain, kemalasan ada titik awal menuju kepada ketidaktaatan. Ketidaktaatan selalu dimulai dengan kemalasan. Maka itu prinsip yang pertama adalah kalau kita tidak taat firman, pasti kita akan malas baca firman. Bagaimana caranya kita bisa taat firman? Kalau kita malas baca firman, maka itu harus rajin baca firman supaya kita bisa taat. Karena apa yang kita baca itu akan membantu kita untuk mengerti sehingga kita bisa menjalankannya. Maka waktu kita menjalankannya disitulah taat. Maka itu puji Tuhan, jangan sampai kita malas baca firman sehingga akhirnya membuat kita tidak taat firman, akhirnya kita tidak mungkin diberkati Tuhan. Sebagai gambaran contoh, apabila saya berkata kepada anak saya, kamu kalau ulangan tidak ada yang jelek, papa pasti senang, kemudian papa akan belikan kamu sepeda. Maka dengan kata lain, anak saya ketika taat, maka dia akan dapatkan berkat. Berkatnya apa? Sepeda. Gimana caranya dia taat belajar? Yaitu adalah dia harus mulai untuk menghilangkan perasaan malas. Dengan cara apa? Belajar, studi, mesti tahu apa saja yang harus dipelajari, tanya kepada teman-teman apabila ada materi yang ketinggalan. Artinya dia tidak boleh malas. Maka dari tidak malas, maka dia akan menjadi rajin. Ketika dia sudah rajin, dia akan menjadi taat. Maka itu sama juga dengan kita semua, kalau kita rajin baca firman, kita akan menjadi orang yang taat kepada firman. Siap-siap kita pasti bisa diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, yaitu adalah membaca firman bukan untuk berubah. Ketidaktaatan kepada firman diwarnai dengan bisa saja baca firman tapi tidak mau berubah. Saya dulu-dulu juga begitu. Atau bahkan sekarang lah saya boleh berkata secara jujur saja. Ada firman-firman juga yang saya baca, saya berkata, aduh Tuhan jangan sekarang deh aku mempraktekannya, nanti saja deh aku praktekannya. Tetapi kita sama-sama mau belajar supaya biar semua firman Tuhan yang dikatakan kita bisa taat, kita bisa tunduk kepadanya untuk kita bisa praktekan. Salah satu contohnya adalah begini, ketika saya menyadari dalam hidup saya, apalagi sekarang jadi pendeta, hamba Tuhan, makin ngerti firman, makin ngerti caranya ngupas firman, maka akhirnya saya menjadi tinggi hati dalam arti begini, ada firman-firman lah yang saya nggak usah lakukan lah, biar-biar saja. Misalnya contoh, misalnya ada juga saya menyimpan akar pahit ketika melihat contohnya orang lain lebih hebat, lebih berhasil dari saya, atau ada orang yang rumah tangganya terkesan lebih berbahagia daripada saya, tempat pergi makannya, pergi jalan-jalannya, gerejanya, atau apapun lah dalam hidupnya kelihatan lebih baik daripada saya, maka saya pun masih ada iri hati di dalam diri saya. Dan saya tahu kok bahwa saya nggak boleh iri hati. Bahwa saya harus berkata dalam hati saya, Tuhan tetap memberkati saya kok. Puji Tuhan orang itu bisa diberkati Tuhan. Atau dalam pembahasan ibadah minggu beberapa minggu yang lalu, bagaimana ceritanya kita mau belajar untuk tidak iri kepada orang jahat. Dan kita lihat orang jahat kok kerjanya gak sungguh-sungguh, kerjanya males-malesan, kok tetap bisa diberkati Tuhan ya. Akhirnya kita menjadi iri dan marah kepada orang-orang seperti itu. Nah saya juga bisa merasa begitu. Makanya ada masih bagian-bagian firman yang saya baca, tetapi saya tidak mau praktekkan sungguh-sungguh. Dan di situ akhirnya menuju kepada ketidaktaatan firman. Maka itu saya sangat percaya, saya berkata kepada diri saya, Yohanes, kamu mesti berubah. Supaya berkat Tuhan itu makin berlimpah dalam hidupmu. Karena waktu engkau taat kepada firman, engkau praktekkan seluruh firman, maka disitulah Tuhan akan memberkatimu. Dan bila Tuhan memberkatimu, keluargamu akan juga diberkati. Orang-orang di sekitarmu akan diberkati. Jadi yang saya mau katakan dalam poin 2 ini adalah rahasia rumah tangga diberkati. Rahasia anak-anak sampai ke cucu-cucu diberkati adalah kita para pria mesti taat kepada firman Tuhan dengan cara baca firman Tuhan untuk berubah. Jangan kita baca firman Tuhan karena kita nggak mau berubah. Jadi percuma buat apa? Dengan kata lain misalnya kita makan obat tapi kita nggak kepengen sembuh. Padahal ternyata juga saya alami Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya Bapak-Bapak dan Saudara-saudara. Ternyata pengalaman saya juga mengatakan kita sakit, kita makan obat. Tapi perlu juga yang namanya adalah jiwa niahnya yang sehat. Seperti kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi saya makan obat, saya mesti tenang, saya mesti senang. Kemudian supaya saya bisa istirahat dengan cukup. Karena kalau saya makan obat tapi saya tidak tenang, sehingga saya tidak akan tidur dengan cukup, percuma juga. Sembuh sih sembuh, tetapi makan waktu lebih lama lagi. Contoh, tahun 2001 kalau tidak salah, atau 2001 atau 2002, ketika waktu itu saya
tahun 2003 maksud saya mengalami yang namanya adalah kena usus buntu. Jadi saya mengalami operasi usus buntu dan ternyata ketika dirawat di rumah sakit, dokter berkata, Pak, nanti Bapak sekitar 3-4 hari, yang penting istirahat total, nanti bisa akan sembuh dan kemungkinan besar Bapak bisa pulang ke rumah maksudnya. Udah meninggalkan rawat inap di rumah sakit. Jadi puji Tuhan. Waktu itu potong cerita, operasi berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Kemudian saya rawat inap di rumah sakit. Selama 3 hari itu saya nggak terima tamu. Ayah saya waktu itu masih ada tentunya. Dan juga mama saya, Ibu Rina dan Pendeta Yakob. Potong ceritanya, kita nggak terima siapa-siapa. Kita nggak infokan kepada penatua diaken, kepada pelayan gereja, kepada jemaat. Tidak diinfokan. Supaya apa? Saya bisa beristirahat dengan penuh, supaya saya bisa tenang. Nah, dengan kata lain, targetnya tercapai. Pada hari kedua, ketika besoknya saya diperkirakan sudah boleh pulang, akhirnya saya berkata kepada Pak Yakob dan Ibu Rina, mama saya, udahlah kita boleh terima tamu deh. Potong cerita, kemudian sejak diinfokan, info menyebar kemana-mana, waktu itu masih zaman SMS, ketika orang makin banyak datang, akhirnya saya sih happy-happy saja, tapi akhirnya fisik saya kecapean. Akhirnya ternyata, saya bukannya besok pulang, akhirnya extend, perpanjang lagi 1 minggu saya menginap di rumah sakit karena saya ternyata jadi demam. Kenapa? Karena terlalu capek. Nah, di lain pihak lagi ternyata saya juga alami ketika fisik saya memang sedang sakit, kemudian saya makan obat, tetapi ketika jiwa saya berbahagia, saya merasakan ternyata cepat juga sembuhnya. Saya nggak menyangka juga memang dan melihat juga banyak orang ketika mereka punya sakit penyakit, tetapi ketika hatinya gembira, mereka malah bisa jadi sembuh. Nah, dengan kata lain, dua-dua ini menjadi hal yang baik, yaitu adalah yang pertama, kita memang mesti percaya juga makan obat bisa sembuh, tetapi di lain pihak, kita mesti punya hati dan pikiran yang gembira. Nah, dengan kata lain, kita balik kepada poin pembahasannya. Jangan sampai kita baca firman, tapi kita tidak mau berubah. Maka itu percuma juga, seperti makan obat, tapi hati kita nggak senang. Akhirnya sembuhnya jadi agak panjang. Nah, supaya jangan sampai berkat kita nyampenya lama, perjalanannya panjang, baru tiba berkatnya ke kita. Maka itu Bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita harus rajin baca Alkitab. Jangan malas. Yang kedua adalah kita mesti baca Alkitab dengan itikat mau berubah. Dengan itikat mau hidup kita dibenahi oleh firman Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Nah, poin yang ketiga yang terakhir adalah Bapak-bapak dan saudara-saudara, apa alasannya untuk kita bisa diberkati Tuhan secara maksimal? Yaitu adalah membaca firman bukan untuk mencari kesalahan. Jangan sampai kita membaca firman untuk mencari kesalahan sehingga akhirnya Tuhan tidak memberkati kita. Baca firman untuk mencari kesalahan adalah bukti juga di mana kita tidak taat kepada firman. Yang pertama dulu saya bagi ke dalam 2 sebelum kita tutup poin yang ketiga ini. Yang pertama dulu adalah gimana caranya tidak taat firman sehingga kita tidak diberkati Tuhan ini karena kita mencari kesalahan. Kesalahan apa? Yang pertama kesalahan orang lain. Kesalahan yang kedua nanti adalah kesalahan buat pembenaran diri sendiri. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Jadi, membaca firman untuk mencari kesalahan, ini akan membuat kita tidak diberkati Tuhan. Membaca firman untuk mencari kesalahan orang lain, Tuhan tidak akan memberkati kita. Memang, saya melihat di dalam perjalanan kehidupan orang Kristen, tidak sedikit orang comot-comot ayat untuk nyerang orang lain, tidak sedikit orang comot-comot ayat firman Tuhan, bahkan tidak sedikit yang keluar dari konteksnya, padahal konteksnya itu ayat itu sedang bahas apa, tapi dicomot untuk nyerang orang lain. Balik itu nggak cocok. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi gambaran bagaimana bahwa kita supaya bisa diberkati oleh Tuhan nih Bapak-bapak dan saudara-saudara mesti baca firman dan kita bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Dan yang kedua, untuk poin ketiga ini, jangan kita baca firman untuk mencari pembenaran diri sendiri. Sebaliknya adalah kita mesti banyak baca firman untuk menemukan kesalahan kita. Nah, ada juga orang-orang Kristen, bahkan saya dulu sebelum bertobat, saya banyak baca firman adalah untuk membenarkan diri sendiri. Makanya akhirnya saya menjadi seperti orang Farisi dan orang Saduki. Maka itu seperti ilustrasi Tuhan Yesus berkata bahwa ketika ada orang Farisi dan ada pemungut cukai datang beribadah ke gereja, mereka berdua sama-sama berdoa. Yang pertama orang Farisi berdoa dengan bangga berkata, Tuhan lihat hidupku, aku sudah benar, aku lakukan ini, aku lakukan itu. Tetapi orang pemungut cukai berdoa dengan kepala tertunduk dan berkata, aku ini adalah orang berdosa. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kira-kira doa siapa yang didengarkan?
Tentu jawabannya adalah doa pemungut cukai. Padahal pemungut cukai adalah profesi yang sangat dibenci oleh orang Yahudi, karena pemungut cukai adalah orang Yahudi, sama-sama saudara sebagai orang Yahudi, tetapi bekerja untuk penjajah, bekerja untuk orang Romawi. Jadi dia menjadi pegawai orang Romawi, ngambilin pajak buat orang-orang Yahudi, dan tidak sedikit dia juga tilep. Pajak-pajak itu dia ambil untuk dirinya sendiri, memperkaya diri. Maka itu pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dan info saja, Matius yang menuliskan Injil Matius adalah pemungut cukai yang Tuhan panggil untuk menjadi salah satu dari 12 muridnya. Maka itu menjadi gambaran juga bagi kita sekarang. Makanya ketika orang yang dianggap oleh masyarakat kehidupannya dibenci, tetapi ketika di hadapan Tuhan, dia tidak mencari kesalahan orang lain, tetapi justru melihat kesalahan diri sendiri. Disitulah Tuhan disenangkan. Maka itu sebagai poin penutup untuk kita hari ini, yang ketiga adalah bagaimana caranya kita taat firman. Jangan sampai kita baca firman untuk mencari kesalahan. Yang pertama kesalahan orang lain, dan yang kedua adalah pembenaran untuk diri kita sendiri. Justru sebaliknya, kita baca firman untuk kita menemukan kesalahan kita dan justru kita membenarkan orang lain. Dalam arti membenarkan orang lain bukan kompromi dengan dosa-dosa dan kesalahannya. Tetapi kita tidak pergunakan firman untuk menyerang dia. Sehingga akhirnya dia menjadi terluka dan menjadi sedih, makin jauh dari firman. Akhirnya sayang, buat apa kita baca firman, tapi kita tidak taat kepada firman itu. Terima kasih, puji Tuhan. Jadi akhir kata, Bapak dan saudara-saudara, saya rindu supaya program ini bisa betul-betul memberkati, dan saya hadirkan ini juga dengan penuh semangat, dan supaya juga biar bapak-bapak dan saudara-saudara bisa juga praktekkan ini dan bagikan juga kepada orang-orang lain. Puji Tuhan. Nah, sebagai penutup di layar kita ada QR Code yang bapak-bapak dan saudara-saudara dan perempuan-perempuan juga silakan ingin memberikan persembahan. Ada QR Code yang bisa di-scan, itu adalah nomor rekening gereja, sehingga ketika engkau memberikan persembahan, ini akan membantu juga dalam pelayanan kita untuk dunia media seperti ini. Sehingga kita bisa terus tingkatkan pelayanan kita dan Bapak Ibu Saudara makin bisa dijangkau dan diberkati Tuhan. Dan yang menggunakan YouTube, silakan follow YouTube GBI Mawar Saron TV. Yang menggunakan Facebook, silakan follow Facebook page GBI Mawar Saron. Yang menggunakan Instagram, silakan follow akun gereja GBI Mawar Saron. Kita juga di Instagram hadir dalam akun Faith Minutes. Bapak-bapak dan saudara-saudara dan ibu-ibu, wanita pun semua juga bisa melihat apa yang ditampilkan di akun Instagram Faith Minutes. Semua tayangan tengah minggu kita upload di sana. Jadi boleh follow dulu akun itu, dan tentu saya juga hadir di semua platform media-media sosial. Nanti juga boleh kita berkomunikasi di sana. Puji Tuhan. Kita juga hadir dalam bentuk podcast. Nanti ke depannya kita akan terus upload lebih banyak lagi podcast-podcastnya, di mana kita hadir di Spotify Podcast, Apple Podcast, dan YouTube Podcast. Puji Tuhan, terima kasih. Izinkan saya menutup pertemuan ini di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan berkati semua kami yang sudah mengikuti pembekalan ini, khususnya kami para pria. Biarlah kami semua laki-laki yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, sungguh-sungguh diberkati Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami yang sudah berkeluarga, kami menjadi berkat bagi istri kami menjadi berkat bagi anak-anak kami menjadi berkat bagi mertua kami menjadi berkat bagi orang tua kami. Bagi kami yang single, belum berkeluarga, berkati kami supaya nanti ketika kami berpacaran, kami menjadi berkat bagi pasangan kami, pacar kami, bahkan kedepannya pun masuk dalam pernikahan, kami menjadi berkat senantiasa. Kami yang punya pergumulan hidup, Tuhan tolong. Kami yang punya sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati gereja kami, GBI Mawar Saron Jakarta dan cabang-cabang, dan Tuhan juga berkati Indonesia dan seluruh pemerintah dan bangsanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya, tetapi kita tidak akan mengudara pada pertemuan hari Kamis depan, karena hari Kamis depan kita 29 Mei akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Sehingga hari itu adalah hari libur nasional, kita ibadah di gereja satu kali saja jam 9 pagi, tetapi sorenya kita tidak mengudara. Kemudian hari Kamis depannya lagi kita juga tidak mengudara karena kita gabungkan dalam program doa 10 hari Pentakosta. Maka itu pertemuan 10 hari Pentakosta ini adalah doa dengan onsite, tidak live streaming, tidak ada tayangan streaming. Sehingga kita datang ke gereja, kita doa sama-sama, kita menyembah Tuhan sama-sama. Saya nantikan kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati.